warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A SDN 20 Tanjung Raya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati hewan kesayangannya dan video pembelajaran, peserta didik mampu membuat gambar ilustrasi secara bertanggung jawab. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo coba kita amati gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lalu, masih ingatkah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Berikut ini berbagai macam ragam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah cergam. Yang kedua, komik. Kemudian pamflet, lalu cover buku, kartun, dan karikatur. Cerita bergambar atau cergam merupakan suatu seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Inti dari cergam adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Selanjutnya adalah komik. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan. Komik bersifat lucu dan menghibur. Selanjutnya adalah pamflet. Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar ataupun tidak. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Selanjutnya cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Kartun merupakan gambar
lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Karikatur merupakan gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur tidak membentuk jalinan cerita. Untuk dapat membuat gambar ilustrasi, kalian dapat memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi kita sendiri. Adapun media gambar yang dapat kalian gunakan ada dua macam. Yang pertama, media alas gambar, kemudian media pewarna. Media alas gambar itu dapat berupa kanvas, kain, kertas, kaca, komputer. Untuk media pewarna dapat berupa pensil warna dan cat air. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan mengenal organ gerak hewan beserta fungsinya. Yang pertama adalah kelinci. Organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang daripada kaki depannya. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Fungsi utama sirip pada ikan adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini yang mendorong ikan untuk bergerak maju ke depan, berbelok, dan memutar balik. Organ gerak katak adalah kaki. Kaki katak memiliki selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi untuk membantu katak dalam berenang. Otot kaki belakang pada katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Organ gerak pada burung berupa sayap dan kaki. Pada burung yang tidak dapat terbang, misalnya pada burung unta, maka kaki burung ini akan sangat kuat karena digunakan sebagai alat gerak utama. Namun, pada burung yang dapat terbang, maka alat gerak utama berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Kemudian, organ gerak ular berupa otot perut dan rangka tubuh. Ular bergerak menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Dengan bentuk tubuh dan banyaknya ruas-ruas tulang belakang, menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat atau yang biasa disebut melata. Kadal merupakan salah satu jenis reptil. Organ gerak kadal adalah kakinya. Kadal merupakan reptil yang bergerak dengan menggunakan 4 kaki.
Fungsinya dapat membantu kadal berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Kaki kadal juga dapat digunakan untuk memanjat. Selanjutnya, kambing. Kambing bergerak menggunakan 4 kaki. Kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Baiklah anak-anak kelas 5, demikianlah materi kita hari ini. Untuk menguji kemampuan kalian dalam menyimak dan memahami materi hari ini, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Tugas mandiri. 1. Sebutkan fungsi dari organ gerak pada hewan. Yang kedua, sebutkan organ gerak dari hewan-hewan berikut ini beserta fungsinya: ikan, burung, katak, ular, dan kambing. Yang ketiga, sebutkan 3 langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal-soal, jangan lupa foto jawaban dikirim ke WA Ibu ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.